Halo semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain prediksi 2022 ya, untuk 12 bulan yang jelas komplit. Gue akan mulai dengan Literary Witches Oracle Card. 3 kartu aja yang mewakili satu per kartunya, itu 4 bulan ya. Jadi Januari sampai April ya kan? Mei sampai Agustus. Kemudian kartu ketiganya dari September sampai Desember. Oke. Dan gue akan buka Light Vision Tarot ya dengan Major Arcana aja, Major Arcana aja. 12 kartu 12 bulan ya, yang akan gue klarifikasi dengan Lenormand ya. Kalau memang butuh diklarifikasi, dan akan gue tutup dengan Mystical Shaman. Apa kata semesta, petunjuk dari semesta untuk kalian bisa lakukan di tahun 2022. Oke? Hai Leo. Sekarang giliran kalian untuk prediksi 2022. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Siapapun kalian, cross watcher yang lagi berurusan atau berhubungan dengan Leo, kalian welcome untuk join karena energi kita suka bertukar. Jadi sangat mungkin pesannya buat kalian juga. Kalau nggak sesuai, gue saranin nonton rising atau ascendant sign kalian, moon sign juga sun sign. Kalau kalian nggak tahu rising sign kalian, Google aja ya, free natal chart atau free birth chart ya. Banyak banget sumber itu, resourcesnya banyak banget ya. Dan kalau gue ngomong Leo, ini signnya Leo, sebenarnya specifically ini untuk Leo rising sign, tapi bisa juga untuk Leo sun sign atau Leo moon sign. Sun sign itu maksudnya adalah zodiak apa sih? Leo, itu sun sign ya, bukan rising sign. Nah, yang perlu kalian ketahui untuk mendapatkan semua itu, kalian harus tahu jam lahir kalian. Oke? Gue harapin ini resonates ya, tapi resonates di sini yang gue maksud adalah karena time, waktu itu semuanya sifatnya fluid ya, dan ilusif gitu ya. Semua orang punya waktu dan prosesnya yang berbeda. Jadi untuk beberapa Leo mungkin ini resonates, artinya sudah terjadi. Untuk beberapa dari kalian belum terjadi, makanya tidak resonates, jadinya prediksi ya. Jadi nonton aja lagi, diulang lagi di tahun 2022 ya, sesuai nggak? Oke, langsung aja ya. Gue dari apa namanya, Literary Witches Oracle Card untuk melihat main energi ya, energi utama atau fokus utama kalian di bulan 2022 dari Januari sampai Desember dalam 3 kartu. Apa sih fokus utama Leo di tahun 2022 dari bulan Januari sampai bulan Desember di dalam 3 kartu? Januari sampai April, Mei sampai Agustus, dan September sampai Desember. Belonging, Chloe, history, under the deck, peacock. Jadi Januari sampai April ya, fokus kalian adalah belonging, yang kalian miliki. Apa sih yang kalian miliki? Ownership, your ownership. Apa sih yang kalian miliki? Artinya setiap orang beda-beda ya, persepsinya macam-macam tentang apa yang kamu miliki. Bisa itu harta, bisa itu orang, bisa itu pekerjaan, bisa itu status. Fokus terhadap apa yang kalian miliki. Baiklah. Atau yang bernilai buat kamu ya. Sebagai ini aja ya, Capricorn.
di tahun ini, tahun 20, mas gue tahun ini tuh tahun 2022 ya, sampai 2023 pertengahan, 1,5 tahun lah, 1,5 tahun. Itu sekarang fokusnya ada di Taurus, North Nodes Taurus, South Nodes di Scorpio ya. Kita pindah ya, kita melepaskan aksis North Nodes Gemini ya, South Nodes di Sagittarius itu Desember 2021 ya. North Nodes itu adalah takdir atau potensi tertinggi kita dan apa yang membuat kita fulfill, terpuaskan secara batin. Sedangkan South Nodes itu kebiasaan-kebiasaan lama kita yang kita sudah paham bener, udah ngelotok banget gitu. Oke, yang harus kita tinggalkan dan mulai menuju ke arah yang lebih baik dan lebih baru. Kita selalu memperbarui, namanya evolusi ya. Nah, Taurus buat kalian itu di mana? Oke. Untuk Leo rising sign ya, Leo rising signs, Taurus itu ada di karir, reputasi, status, dan long term goal ya. Jangka panjang dari mimpi-mimpi kalian, apa yang kalian ingin wujudkan, create. Itu apa? Status yang seperti apa sih yang kalian ingin lagi fokusin gitu. Dari bulan Mei sampai bulan Agustus, close itu sarung tangan, artinya kamu cari aman. Kamu mau yang aman-aman aja, kamu mau yang bersih-bersih aja. Hati-hati, Saturn masih di Aquarius, yaitu di oposisi kalian ya. Artinya Leo itu biasanya dia nggak peduli dengan opini orang lain biasanya ya. Leo itu nggak peduli dengan opini orang lain. Leo itu sangat ambisius, apapun dikejar ya. Tapi Saturn di Aquarius itu mungkin di relationship kalian itu mengikat kalian. Ini energinya Saturn juga soalnya. Dia yang ngatur, dia yang maunya kelihatannya bersih, dia mau kelihatannya aman ya. Yang kita kenal yang familiar aja lah ya gitu, nggak usah yang ngalor ngidul yang nggak jelas gitu loh ya. Yang pasti aja gitu, yang yakin aja gitu. Artinya kan semua yang kita sudah ketahui ya. Artinya gini loh, kita nggak mau bermain kotor karena kita tahu itu kotor, jadi kita pakai sarung tangan. Kalau kita nggak tahu itu kotor, kita akan memproteksi diri kita nggak kan gitu. Karena ketidaktahuan kita protektif loh. Jadinya ini agak-agak cognitive dissonance ya. Kalian selama Mei sampai Agustus itu kalian akan dihadapkan pada pemahaman atau sudut pandang yang berlawanan dari kalian sendiri, sehingga kalian punya kecenderungan, punya tendensi untuk menolak gitu. Dari September sampai Desember history, karena sekali lagi apapun cognitive dissonance tadi ya, yang segala sesuatu yang tidak kita ketahui, yang tidak kita kenal ya, dan kita mulai memproteksi diri kita karena menurut kita nggak aman karena kita tidak tahu, itu karena kita terikat pada histori, terikat pada memori-memori, pengetahuan, wawasan kita sendiri akan apapun itu, sehingga kita tidak mudah membuka mind kita, hati kita untuk apapun yang tidak kita ketahui. Sedangkan alam bawah sadar kalian ya, selama 2022 adalah peacock, naikin standar kalian. Gimana kalau kalian bisa menjadi lebih baik kalau kalian selalu melakukan hal yang sama? Jadilah lebih cantik katanya. Peacock kan cantik ya, peacock itu cantik. Naikin standar kalian. Tapi kalau kalian maunya aman ya kalian akan tetap di situ gitu. Oke. Kita lihat dengan light seed tarot ya. Apa yang Leo perlu ketahui di tahun 2022 dari Januari sampai Desember. 12 kartu untuk 12 bulan.
apa yang Leo perlu ketahui di tahun 2022 dari Januari sampai Desember? 12 kartu untuk 12 bulan. Major Arcana. Gila, nggak keluar bu. Januari Judgment. Wow. Februari The Magician. Maret The Tower. April Justice. Mei The Empress. Juni The Moon. Juli The Hangman. Agustus The Wheel of Fortune. Posisinya sama Aquarius, The Wheel of Fortune. Di bulan ini ya, di bulan Agustus ya, sama Aquarius. Cermin kalian, Aquarius. Oposisi kalian. Bulan Agustus, September. The Hierophant. Oktober The Hermit. November The Fool. Desember The World. Under the Deck The Star. Alright. Tampaknya tahun 2022 ini kalian masih terikat pada relationship yang lama yang memang seharusnya sudah berakhir. Karena Saturn juga masih ada di Aquarius ya, sampai tahun depan. Jadi bersabarlah dengan prosesnya ya. Januari Judgment. Kalian dapat panggilan atau kesempatan kedua untuk memperbaiki bagaimana pemahaman kalian sendiri, penilaian kalian sendiri. Mungkin kalian sudah menyakiti secara kalian tidak sadari ya, dengan pemahaman, dengan tingkah laku kalian sendiri kepada seseorang ya. Ya karena pemahaman, keyakinan kalian sendiri, kalian nggak sadar kalian menyakiti orang lain, dan kalian dapat kesempatan kedua untuk memperbaikinya ya, dengan approach yang berbeda, dengan pemahaman, dengan pengertian yang berbeda. Oke, ini energi Scorpio by the way ya. Ini tentang home, family, tradisi. Home, family, tradisi, dan emotional security kalian sendiri ya. Karena ya mungkin rasa kepemilikan kalian itu ya, belonging ya, rasa kepemilikan kalian itu, lo punya gua, lo laki gua, lo wanita gua, lo suami gua, lo istri gua, lo anak gua ya. Gua nggak mau kejadian apa-apa sama lo, jadi lo harus gini, mulai ngatur. Anyway, itu salah satu bagian dari obsesif. Itu salah satu bagian dari dominasi ya. Ya mungkin itu kalian coba sadarin ya. Di bulan Februari by the way, dan again ya, lagi ya, ngingetin doang, tahun 2022 kebiasaan-kebiasaan lama, yaitu South Nodes di Scorpio, yang mana itu tentang
home, family, dan tradisi. Juga emotional security kalian. Fokusnya, bukan fokusnya maksudnya, itu yang kalian mesti tinggalkan. Maksudnya bukan tinggalkan ya, maksudnya kalian harus bisa lebih balance menuju ke fokusnya, yaitu Taurus. Long term goalnya kemana, gimana, reputasi yang seperti apa yang lo ingin kembangin. Oke. Bulan Februari, The Magician, energi Merkuri ya. Merkuri ada di Aqua bulan Februari kalau nggak salah. Merkuri masih di Capi direct. Merkuri masih salah, maaf itu. Ya bener nih, Merkuri masih di Capi. Ini kenapa gue delay prediksi 2022, karena gue harus riset dulu ya. Harus riset dulu semua pergerakan planet dan stationary-nya, juga planet aspeknya ya, untuk seluruh tahun 2022. Dan catatan gue agak-agak ceker ayam. Dan maaf kalau gue nyontek, gue gak bisa ngapalin semuanya. Merkuri di Capi, di Capricorn. Jadi, dan ini tentang penghasilan, income kalian, materi ya, fisik bahkan ya, properti, rumah, apapun belonging kalian ya, yang mungkin sudah berakhir. Kalian harus bisa lepaskan dengan pemahaman kalian sendiri, yang apa sih yang kalian miliki, apa sih yang bernilai buat kalian itu. Atau di sini kalian mampu ya, magician itu mampu mewujudkan apapun, merealisasikan apapun ya yang jadi mimpi kalian. Entah itu kalian ingin memiliki rumah sendiri, kalian ingin punya pekerjaan sendiri, kalian lebih bisa menghargai diri kalian sendiri ya, atau kalian mampu dengan tidak bergantung pada siapapun ya kan, contohnya. Karena by the way, yang kita miliki itu cuma diri kita sendiri sebenarnya. Layaknya kita lahir telanjang, kita pun meninggalkan telanjang. Apa yang kita miliki? Kalau nggak kemampuan kita sendiri sebagai resources, sumber daya kita sendiri dan alam ini. Right? Oke. Bulan Maret, The Tower, perubahan yang signifikan, yang sifatnya tiba-tiba ya. The Tower ini energi Mars. Mars bulan Maret ada di mana? Mars itu ada di Aquarius. Pemahaman kalian akan relationship, relationship dengan diri kalian sendiri, dengan orang lain, dengan sesama, itu seperti apa? Pemahamannya apa? Sehingga kalian melakukan perubahan yang signifikan itu, yang sifatnya tiba-tiba. Ini kalau tadi gue ngomong kita, badan kita, akal kita, hati kita, itu semua udah tools ya, The Magician. Itu punya 4 elemen: tanah, air, cup, ya. tanah, air, wands tuh kayu, sama apa? Satu lagi angin ya. Keempat-empatnya itu, yaitu akal, ya, angin, air, hati, pentacle, waktu kita, kayu itu passion, hasrat ya, kita punya semuanya sudah. Dan alam juga termasuk resourcesnya. Bagaimana seorang seniman menjadikan lilin itu menghasilkan dari apa ini bahannya, materinya? Alam-alam juga yang kemudian menjadi income. Tapi tidak ada keterikatan di situ ya. Kita melahirkan untuk berguna buat orang lain, right? Bahkan untuk diri kita sendiri.
bikin kursi, bikin meja, ya kan? Bahannya semua dari alam loh, right? Apa yang kalian nilai? Belonging, ya. Apakah yang kalian miliki? Ya, ini energi Mars ya. Mars ada di Aquarius. Bagaimana relationship kalian dengan sesama, dengan diri kalian sendiri? Bagaimana kalian memvalue ya, memberi nilai hubungan kalian dengan sekitar kalian? Bagaimana kalian berkomunikasi, bagi aktivitas sosial kalian, dan juga bagaimana kalian berevolusi dalam pemahaman kalian sendiri berdasarkan wawasan pengetahuan yang kalian miliki dari kecil, dapatkan dari kecil sampai detik ini. Di situ ada perubahan besar-besaran. Tiba-tiba. Untuk bulan April, Justice, energi Libra. Bulan April mungkin ada yang harus berhadapan dengan pengadilan, pengacara, berurusan dengan pengacara ya. Yang jelas ada ketidakseimbangan di rumah, di keluarga, yang membuat secara emosional kalian itu guncang ya. Energi Libra. Ya, pemahaman kalian sendiri tentang perubahan-perubahan yang signifikan itu di relationship tepatnya, di rumah mungkin, di tradisi kalian sendiri, di pemahaman kalian sendiri. Oke. Untuk bulan Mei di Empress, ini energi Venus ya. Segala hal yang sifatnya nggak adil itu harus kalian tinggalkan. Kalian harus coba bisa menyeimbangkan keadaan di rumah dengan pemahaman-pemahaman baru yang lebih signifikan, yang lebih selaras dengan diri kalian sendiri. Mei the Empress itu energi Venus, atau kalian berhubungan dengan Taurus atau nggak Libra. Yang jelas di sini kalian siap melahirkan anak mungkin. Kalian siap melahirkan situasi, kondisi, pekerjaan, bisnis, kreativitas yang baru. Ya. Venus di bulan Mei ada di April sama Mei ya. Venus ada di Aries, Aries ngawur. Venus ada di Aries ya. Venus ada di Aries dan akhir bulan ada di Taurus. Mungkin kalian bulan Mei akan ada relokasi, travel ya. Mungkin luar negeri, luar kota ya. Pindah kerjaan, pindah kantor. Kalian ingin memulai kerjaan yang baru, bisnis baru ya. Status baru. Untuk bulan Juni, the moon, ini energi Pisces atau Cancer. Ada rahasia atau ada misteri yang harus terungkap di bulan Juni ya, yang sifatnya emosional. Mungkin tentang gonogini, bagaimana kalian berbagi resources ya, bahkan keahlian, kemampuan kalian sendiri, bagaimana kalian berbagi. Yang mungkin sudah berakhir ya. Untuk beberapa dari kalian ya masalah gonogini, karena ya properti yang terikat akan gonogini ya, pernikahan. Yang kalian sebelumnya masih menunggu-nunggu keputusan pengadilan, mungkin kalian jadi lebih jelas, dapat jawaban di situ ya. Bulan Juni ya, bulan Juni full moon di Sagittarius. Yes. Ya, sesuatu yang berakhir.
di kesehari-harian kalian, kebiasaan-kebiasaan lama kalian. Dan new moon-nya yang jelas ada di Cancer. Kalian ingin memulai suatu yang baru, memulai karma yang baru, kebiasaan-kebiasaan baru, pekerjaan baru, ya kan? Melepaskan karma, ya. Karena Cancer itu di rumah ke-12 kalian. Anyway, untuk bulan Juli The Hangman. Untuk relationship ada delay. Yang namanya sudah berakhir tapi belum bisa berakhir. Kenapa? Karena mungkin kalian masih butuh kesadaran, butuh waktu untuk mendapatkan pencerahan, sehingga belum berakhir. Padahal rasanya udah nggak ada. Ini masalah relationship ya. Ini energinya Pisces. Ya, komitmen yang sudah berakhir dalam relationship, entah itu business partner, entah itu pasangan, entah itu rumah tangga ya. Ada yang sudah berakhir, rasanya udah hambar, tapi belum bisa berakhir karena mungkin kalian butuh pencerahan dari sudut pandang yang berbeda. Dan yes, Jupiter dan Neptune ada di Pisces. Bagaimana kalian melihat komitmen kalian sendiri, nilai dari komitmen kalian sendiri, relationship kalian sendiri. Di situ kalian bisa membuka, mendapatkan pencerahan, kesadaran-kesadaran yang membatasi diri kalian sendiri untuk melepaskan itu semua untuk mencapai yang lebih baik. Kadang kita tuh suka mempertahankan akan sesuatu yang sebenarnya nggak layak untuk kita, karena kita layak mendapatkan yang jauh lebih baik, tapi kita sibuk dengan mempertahankan yang buruk. Padahal semesta atau jauh lebih tahu apa yang terbaik buat kita, tapi kita dengan segala egonya kita dan hasratnya kita mempertahankan yang tidak sesuai. Go ahead, right? Untuk bulan Agustus, dan karena Neptune itu juga masalah imajinasi dan idealisme ya, kalian diminta untuk melihat dengan sudut pandang yang berbeda, goal mimpi kalian sendiri. Bulan Agustus, the Wheel of Fortune, energinya Jupiter itu sendiri. Jupiter bulan Agustus ada di mana? Kayaknya di Aries deh masih. Yap, dan itu retrograde di Aries. Di rumahnya Aries ada apa? Tower. Artinya memang untuk masalah gonogini ya, masalah bagaimana kalian berbagi properti, seks, intimacy, warisan, finansial, sharing holder dengan bisnis partner, joint venture, whatever, pajak, tralala, itu energi Jupiternya masih retrograde. Artinya kalian masih diminta untuk mengevaluasi tentang belonging kalian, tentang rasa aman yang kalian pertahankan ya. Glove. Karena kalian ingin merasa selalu aman, nyaman, tidak mau mengambil risiko. Agustus tuh, kalian diminta untuk mengevaluasi itu sebelum kalian bisa naik level gitu. Spiritual growth. Untuk melakukan tindakan-tindakan yang perubahan-perubahan itu, untuk mendapatkan perubahan-perubahan itu. Yang jelas, tapi dia tegak ya, Jupiternya tegak, siap bergulir ke pihak kalian. Anyway, bulan September kalian dapat di Hierophant, energi Taurus. Oke, mungkin kalian berakhir dengan tidak mempunyai. Dia kayak bummer, kayak gelandangan di pantai loh. Ya, gelandangan nggak punya apa-apa, miskin tapi happy-nya najong. Ya, ketawanya lebar banget Cin gitu. Ya. Dia punya akses ke tangga ya, ke spiritual.
Dan ini rumah ke-9 ini adalah original rumahnya Taurus, spiritual growth. Ya. Komitmen kalian itu terhadap apa? Tradisi atau spiritual? Uranus ada di Taurus. North Node takdir itu juga ada di Taurus. Ini energi Taurus. Taurus, rumah Taurus kalian itu sebenarnya di rumah 10, ini rumah 9. Kalian harus bisa menghadapi yang lama-lama, struktur lama, sistem yang lama, keyakinan yang lama. Kalian bisa nggak melewati batas-batas itu? Komitmen kalian terhadap apa? Kepada yang lalu atau your future self, masa depan kalian sendiri? Potensi diri kalian sendiri yang lebih besar, yang lebih bisa memenuhi soul purpose kalian, itu sifatnya jadinya spiritual. Dan ya kalian bulan apa, September, bulan September Uranus, kalian diminta untuk merenung, mencari jawaban itu dari dalam diri kalian sendiri sebelum kalian bisa melakukan perubahan itu. Untuk mampu melakukan perubahan-perubahan itu di rumah lagi di bulan Oktober kalian dapat The Hermit. Ini rumahnya Taurus buat kalian. Karir, reputasi, long term goals, status sosial kalian. Kalian diminta untuk meditasi, kalian diminta untuk introspeksi, ya. Untuk mencari terang jawaban dari dalam diri kalian sendiri, karena diri kita itu sebenarnya sebenar-benarnya adalah guru yang kalian bisa bertanya apapun. Karena kalian tahu kalian mampu. Ambisinya Leo tidak bisa dipungkiri, ya kan? Kalau kalian mampu, kalian leader kok, born as a leader gitu. Potensi-potensi kalian sendiri kalian diminta untuk lebih renungin lagi, ya. Di bulan Oktober. Bulan November, the Fool, tegak. Kalian siap menempuh ketidaktahuan kalian, menjalani apapun itu di depan, ya. Apapun resikonya akan kalian tempuh. The Fool, kalian siap dengan segala ketidaktahuan kalian. Energinya Aries, ya, perubahan yang signifikan, Mars. Untuk bulan Desember, ya, kalian dapat the World. Siklus itu sudah kelar. Ini mirip sama energi Aquarius. By the way, relationship, ya, siklus relationship kalian sudah komplit. Universe, the World, Saturn, gitu. Karma kalian juga sudah komplit. Dan kalian siap untuk menyambut 2023. Kalian siap mengakhiri apapun yang memang sudah berakhir, yang selama ini ke delay, yang rasanya sudah hambar itu. Kalian siap menutup relationship yang memang sudah tidak ada rasanya, ya kan? Ya, karma itu sendiri. Kalian siap menutup karma yang lama dan membuka karma yang baru, the Wheel of Fortune, Jupiter itu sendiri. Dan alam bawah sadar kalian, the Star, cakep, energi Aquarius lagi. Jadi selama 2022 ini energinya kalian, alam bawah sadar kalian adalah healing in order to get what you wish fulfilled. Untuk mengembalikan energi kalian kembali kepada sejatinya diri kalian, lepas dari apapun yang mengikat kalian hingga saat ini. Sehingga kalian bisa menarik
energi-energi yang memang sejatinya selaras dengan energi kalian sendiri, dimana butuh healing, pemulihan, kembali ke energi kalian sendiri untuk mendapatkan apapun yang memang satu frekuensi dengan kalian. Your wish fulfilled, right? Relationship, di sini dalam bentuk relationship kalian akan terwujud. Cakep. Duh, di bawahnya kok the devil. Di bawahnya yang kalian khawatirkan, yang kalian takutkan, itu hanya ketidakstabilan emosional kalian sendiri di keseharian. Kalian tidak pede gitu, kurang yakin dengan kemampuan diri kalian sendiri. Coba renungin lagi deh. Ada yang perlu gue klarifikasi nggak? Gue mau klarifikasi judgment ya, di Januari. Klarifikasi judgment untuk Leo di bulan Januari tahun 2022. 3 kartu aja please. Klarifikasi judgment di Januari buat Aquarius. Klarifikasi judgment di bulan Januari 2022 untuk Aquarius. Kok Aquarius? Untuk Leo, maaf. Klarifikasi judgment untuk Leo di bulan Januari 2022. 3 kartu aja. Klarifikasi judgment untuk Leo di bulan Januari 2022. Wow. Star. Owl. Garden. Challenge. Mountain. Apapun yang sudah terjadi memang sudah seharusnya terjadi, ya. Kalian diminta untuk mendengarkan intuisi atau batin kalian lebih dalam lagi. Ini ada keterikatannya juga dengan kehidupan sosial kalian, ya. Judgment itu ya. Kalian dapat kesempatan kedua, atau kalian dapat panggilan untuk memperbaiki apapun yang sudah kalian lakukan di masa lampau, yang sudah pernah terjadi ya di masa lalu. Nah. Dan memang challenge-nya itu Saturn, waktu itu sendiri. Apapun yang kalian lakukan di masa lalu cuma kalian sendiri yang ngerti ya. Kalian minta untuk memperbaiki. Jadi ada ya mungkin nama baik ya. Nama baik seseorang mungkin. Gue pengen klarifikasi The Moon, bulan Juni. The Moon, klarifikasi The Moon untuk Leo di bulan Juni 2022. 3 kartu aja. Klarifikasi The Moon untuk Leo di bulan Juni 2022. The Moon klarifikasinya apa? The Moon. Gak perlu klarifikasi artinya. Letter. Well. Home. House. Emotional security kalian di rumah. Yang sekarang lagi mungkin di bulan April kalian hadapi pengadilan. Ya. Gonogini tadi yang gue bilang. Kalian merasa nggak aman, nggak nyaman, merasa agak terguncang, khawatir ya tentang dokumen itu, keputusan itu ya, tentang keputusan akan resources yang kalian miliki alam bawah sadar, rumah dan anak. Gokil, jelas banget ya. Yang gue pengen klarifikasi kemudian adalah
The Hermit di bulan Oktober. The Hermit klarifikasinya untuk Leo di bulan Oktober 2022. 3 kartu aja. Klarifikasi The Hermit untuk Leo di bulan Oktober 2022. Bouquet, Death, Coffin maksud gue, ya kurang lebih sama. Clover, Ship. Hermit kan sifatnya merenung, meditasi, isolasi, ya, introspeksi. Akan reward yang kalian harapkan dari apapun yang status kalian, karir kalian yang mungkin emang sudah berakhir, ya, dan tidak membawa keuntungan. Karena memang sudah saatnya untuk pindah. Pindah, berganti, berubah. Oke. Udah, gitu aja. Gue pengen lihat apa kata Mystical Shaman, petunjuk dari semesta untuk Leo mendapatkan solusinya di tahun 2022. Apa petunjuk dari semesta untuk Leo mendapatkan solusinya di tahun 2022? Flow. Go with the flow. Mengalirlah seperti air, yang mungkin akan malah membawa kalian sampai ke destinasi yang kalian inginkan lebih cepat daripada yang kalian bayangkan, rencanakan. Under the deck, Holy Mountain, saatnya pilgrim, saatnya ziarah. Artinya saatnya meditasi, saatnya merenung. Ya memang seperti kata tarot ya, tahun 2022 saatnya kalian untuk healing. Bertanya kepada leluhur, ya. Karena kita membawa karma itu sifatnya juga generasional, kita tidak sadarkan, ya. Jadi di sini makanya di oracle pertama ya, The Literary Witches Oracle Card, dari September sampai Desember kalian dapat history. Ini history ini kalian lihat di situ gambarnya tentang pakaian-pakaian yang dijemur ya. Itu sifatnya juga bagaimana kita mempresentasikan diri kita, budaya kita, tradisi kita, pakaian kita, bagaimana kita ingin terlihat, ya, adat istiadat kita, cara berpikir kita, yang memang harus perubahan dan ada kebenaran di situ dengan energinya burung gagak, ya, kebenaran, dan ada ular di situ artinya transformasi dan telur yang melahirkan cara berpikir yang baru. Untuk semuanya itu flow, just go with the flow, ikutin cara bermain semesta, bukan berdasarkan apa yang amannya, apa yang seharusnya. Semesta punya peraturannya sendiri. Oke, semoga resonates dan berguna ya. Nantikan konten Desember ya. Gue akan bikin Venus retrograde di Capricorn, khususnya untuk money dan relationship. Karena Venus di Capricorn 4 bulan.